Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah ibu-ibu kita bersama-sama istighfar 3 kali. Mudah-mudahan istighfar kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim. Inni wa walidayya astaghfirullah wa limasyaikhina ikhwanina ujadil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Astagfirullahaladzim. Inni wa walidayya wa astaghfirullah wa limasyaikhina وإخواننا وجميع المسلمين والمسلمات وصلى تبارك وتعالى كل صلاة وسلم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمدا الناعمين حمدا يوافي نعمه ومزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لوجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإلينا وارحمهما كما ربنا صغيرا. اللهم اغفر لي وإياك المسلمين والمسلمات أحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من جميع الآفات وتقبل اللهم جميع الحسنات وتطهرنا من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بأسر الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم بارك الفاتحة وأصل الفاتحة يا فرد الهم يا ناصر القوم يا مالك الرحم يا نفس الباري الله يا نفس الباري يا رحمن يا نفس الباري يا رحيم. اللهم تقبل اللهم تقبل وصفنا ونفعل في أمامنا من المؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لهم وارحمهم واغفر لهم ونعوذ ربنا إخوان سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.
yang mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini senantiasa akan mendapatkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salamnya tak lupa kita sanjungkan kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, terutama kepada tabi'in tabi'atnya dan para hambanya dan umatnya, senantiasa kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari Sabtu ini tanggal 23 Februari 2024 bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1445 Hijriah, telah diizinkan oleh Allah dengan takdirnya Allah, dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Masjid Ta'lim Syekhul Masjid Abad Tegalang ini bisa melaksanakan kegiatan kita, yaitu dalam acara Isra wal Mi'raj sambil menyambut bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan semuanya kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa melaksanakan ibadah Ramadan dalam keadaan sehat, dalam keadaan berkah rezekinya, dalam keadaan berkah keluarganya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim muslimat, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Saya ucapkan terima kasih kepada semua jamaah yang telah begitu memberikan suportasi kepada kami, kontribusinya kepada kami, kepada semua pengurus, terutama kepada Bapak DKM dan semuanya jamaah yang telah membantu atas terlaksananya kegiatan ini, baik dari segi materi, segi pikirannya, dan segi tenaganya. Mudah-mudahan hanya Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan dari ibu-ibu semuanya dan Bapak DKM dan keluarga dari Masjid Kabupaten Karawang. Dan saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam kegiatan ini banyak kekurangannya, baik dari segi sambutannya, dari segi tempatnya, dan dari juga segi dari materialnya. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya bisa memakluminya. Sebelum kita datang di bulan Sya'ban, Hizbut Sya'ban, kami sebagai pengurus dari Majelis Syuro mohon maaf yang sebesar-besarnya lahir dan batin. Semoga hati kita semua bersih dari segala dosa dan noda, sehingga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya sebagai ketua tidak akan memberikan sambutan yang begitu panjang lebar, karena banyak sambutan-sambutan yang akan sampaikan oleh Ketua DKM, juga dari Ketua DKM. Insya Allah juga akan dihadiri dari perwakilan dari Pemda. Mudah-mudahan insya Allah beliau semuanya sehat, yang kita doakan, sehingga bisa hadir ada di tengah-tengah kita untuk memberikan sambutannya, sehingga kita menjadi istri-istri yang salehah, teguh, mandiri, kuat dan hebat, sehingga kita menjadikan penghuni-penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqna fi ahsani taqwim wa hadana ila dinil qawim wa bayyana lana siratal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in.
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang kita muliakan tentunya Ketua DKM Masjidil Karawang Bapak Dr. Haji Asep Jamburi MSI, yang kami muliakan pimpinan Majelis Taklim Syekhul Karawang, Ibu kita Ibu Dr. Hajarul Hasanah Amir, yang kita muliakan tentunya para pimpinan organisasi. Telah hadir di tengah-tengah kita, undangan kita, ada sahabat Umi dari Kabupaten Karawang, ada dari GOW Kabupaten Karawang, dan pasti banyak para pimpinan organisasi lainnya, yang mudah-mudahan Allah memuliakan semuanya. Para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi, jamaah para surga yang sangat dibanggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Hari ini kami bisa berdiri dengan ibu semuanya izin Allah yang sudah memberikan karunia takdir dan rahmatnya kepada kita, bertepatan dengan tanggal 14 Sya'ban 1445 Hijriah atau 23 Februari 2024, kita berkumpul bersama dalam rangka silaturahmi yang dipadukan dengan kajian taklim. Dua event ini, dua momen ini adalah momen yang luar biasa. Karena orang yang mau silaturahmi bunda pasti ahli surga. Orang yang mau silaturahmi bunda pasti banyak rezekinya. Orang yang mau silaturahmi bunda pasti banyak amal dan ilmu. Maka umi bunda sekalian jangan pernah berhenti bersilaturahmi. Bersilaturahmi itu ajaran Rasulullah yang paling hebat. Dan yang keduanya hari ini tolabul ilmi, mencari ilmu. Ada yang pakai motor, ada yang berjalan kaki, ada yang ganti-ganti mobil. Ada enggak? Oh, ini saya mengganti mobil, alhamdulillah. Dari mulai mobil angkot ke angkot lainnya. Berarti orang-orang keren para berada di surga. Dari mulai pojok kanan sampai pojok kiri, Allah berikan rahmat yang luar biasa. Maka ini sangat ingat bunda, dengan kajian hadis katakan man saraka tariqan ilal ilmi sarakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa orang yang akan pintu mencari ilmu, Allah akan pintu mendapatkan surga. Berarti orang yang ketemu punya hari ini, dari mulai pembawa acara sampai dia ikut kegiatan acara ini adalah ahli surga. Ini termasuk yang maksud kita ini sama ahli surga. Kalau salah satu bagian laki-lakinya yang akan kita sama ahli surga karena mengikut kegiatan ini. Hari ini pun bersalawat kepada Rasul karena beliau yang menjadikan kita umat-umat pilihan akhir zaman. Umat-umat yang selalu punya martabat yang mulia, diangkatnya para wanita, dimuliakannya orang miskin, dihebatkannya barisan kelompok yatim. Itu berkat izin Allah ada ajaran yang berputar berikan kepada kita semuanya. Maka tidak pernah berhenti kita mengucapkan salawat. Pun benda, jangan pernah berhenti. Karena ketika kita berhenti bacakan salawat, maka guncanglah hati kita. Orang yang rajin baca salawat akan disenangkan. Orang yang rajin baca salawat akan istiqomahkan. Orang yang rajin baca salawat Allah akan muliakan. Maka umi bunda sekalian para jangan pernah berhenti baca salawat. Walaupun salawat yang hafalnya hanya pendek. Abdi ma'umi salawat ala Muhammad boleh. Atau mungkin yang tren dan tren zaman sekarang silakan kita saja dibantu. Tapi jangan pernah lupa kita rajin baca salawat. Kemarin Umi sudah hadir juga di RDB karena istiqosah
Pak Kiai harus husnul khotimah. Caranya gampang juga, harus rajin istighfar, harus rajin baca sholawat, harus rajin baca tahmid, minimal kita 100 kali. Nah ini amanah. Hari ini pun Bunda, demi kemuliaan Maulid Agung sahabat Umi pun tidak lama juga. Pada amanah dari kata acara. Bunda, para dari surga, hari ini dan besok kami ada kegiatan KIP. Apa Bun? KIP itu Karawang Islamic Festival. Apa Bunda? Suatu saat Bunda akan diundang. Amin. Karena hari ini pun sama membludak di daerah Islamic Center. Kawan-kawan kita se-Kabupaten Karawang. Ada yang lagi lomba paduan suara, ada yang lomba azan, ada yang lomba menggambar, ada yang lomba tilawatil Quran, kaligrafi dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah kita gabung dengan Karawang Peduli, himpunan para pengusaha muda. Jadi mereka yang luar biasa kerjanya. Umi di sana menggabungkan ini dengan mereka karena kita sebagai orang tua. Jadi izin mungkin Umi pun tidak akan sampai selesai. Salam hormat kepada Bapak Kiai Haji Bapak Bijar, karena Umi biasanya selalu selesai. Tapi hari ini wasilahnya karena ada kegiatan tidak akan sama Pak juga kepada ibu semuanya. Mudah-mudahan kalau dari Umi makin lama kita makin banyak ilmunya, makin lama makin banyak amalnya, kebaikannya, makin lama makin kita semangat persaudaranya, dan yang paling penting yuk kita sama-sama makin lama makin berkurang dosa-dosanya. Sukses selalu buat keluarga Sohasana yang selalu deken, sabar untuk ibu-ibu. Selain sahabat itu didirikan saudara seiman dengan Umi tidak salah pilih kalau beliau di sini. Dulu kan kita itu mau pilih beliau orang tidak mengerti. Umi hanya punya pilih aja. Siapa sih yang pantas taruh di sini? Kita tidak bisa berspekulasi. Nama orang itu bukan karena gelis, betul, bukan karena gaya, tapi isinya yang harus luar biasa. Maka ini alhamdulillah selalu sukses. Barokah dan segalanya. Maafkan Umi kalau jadi penasehat yang belum banyak ilmunya, yang belum banyak kemuliaan anaknya. Tapi izinkan hari ini Ibu protokol Umi pamit ke Rahmat Umi bisa bersama kawan-kawan kita di Islamic Center untuk kegiatan yang sama. Mereka mengadakan kegiatan ini dalam rangka kegiatan kuliah datangnya bulan Ramadan. Jadi kawasan Islam akan dipertunjukkan di Islamic Center. Terima kasih dan semangat untuk segalanya. Mudah-mudahan kita manfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sadaya pada lama saya ayah gede naon tapi kalinya di wajah sehat sadaya nanggu bila izin sama orang apa suami ayah izin ke dia ayah bukan izin ada izin lah insyaallah. Alhamdulillah kalau ada izin suami insyaallah ibu hadirnya berkah. Alhamdulillah. Baik, atas nama Ketua DKM Masjid Agung Syekh Puro Karawang Bapak Dr. Saji Aceh Jamuri mohon maaf. Nah, itu baca intinya mohon maaf tidak bisa hadir. Maklum beliau orang sibuk, seorang sibuk ya, jadi mohon maaf hari ini tidak bisa hadir. Sampaikan salam kepada jamaah semuanya dan mohon doanya. Nah, untuk Pak Aceh Jamuri, beliau mudah-mudahan diberikan sehat walafiat. Mudah-mudahan cita-citanya terkabul tahun 2024. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu
depan ibu-ibu itu suka gerok gitu, ya. Nah, laki-laki teh wanita itu lama perlombaan. Seorang laki masih itu awal. Tapi bu, tapi gaduh bebek 100. Laki-laki hiji eta nogan kawe. Berarti laki teh hebat, alhamdulillah. Baik. Yang saya hormati tentunya yang ibu tunggu, alhamdulillah Bapak Kiai Haji Tatang Khairuddin, ya, dari Pondok Pesantren Darul Qura Kecamatan Bangkalan, alhamdulillah sudah ada di belakang di sini lokasi. Mata Allah diberi hayati, amin ya Allah ya Rabb. Kemudian sesepuh Masjid Agung Bapak Kiai Haji Burhanuddin Abdillah, juga beliau salah satu pengajar di Masjid Agung yang saya hormati, ya. Kemudian tadi Ketua BKMM, ya, yang telah menyambut Ibu Umi Siti Rohbaniati beserta suaminya. Kemudian juga yang saya hormati dan jadi Ketua Majelis Taklim Syekh Burok, ya. Nah, Ibu Ketua Asana ini yang setia setiap saat. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ibu sehat terus, ya. Ini ada sepuh saya, guru saya, orang tua saya, Bu Haji Endang masih sehat, ya. Alhamdulillah. Masih sendiri Ibu? Enak sendiri, ya. Aduh. Nanti tidak punya pahala untuk memberikan buka puasa, untuk makan sahur, berarti hidup dari teh kurang pahala. Masa Bu? Makanya yang hidupnya sendiri, Bu Haji Yunaya, Bu Haji, Bu Yanti, siapa lagi? Ibu. Saya doakan mudah-mudahan dapat jodohnya, amin. Bu Haji dan yang mudah-mudahan dapat berondong. Memang pusat kita pahala eta wae kan banyak pahala itu di antaranya. Bu, harus Bu. Iya. Tapi nanti sebentar lagi kan bulan puasa pahalanya dilipat gandakan, nasi minum, buka puasa bersama. Harus Bu. Belum tahu. Baik. Selanjutnya juga ibu-ibu dari seluruh majelis taklim yang sudah biasa gabung setiap hari Sabtu, saya atas nama DKM dan seksi Imaroh Masjid Agung menghaturkan terima kasih jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan kebaikan ibu dari rumahnya sampai Masjid Agung ini dicatat menjadi amal ibadah yang hasanah. Apalagi sekarang sudah mau memasuki nisfu Sya'ban. Informasi, atas nama seksi Imaroh Masjid Agung Karawang, biasa setiap malam nisfu Sya'ban di sini sudah diadakan malam nisfu Sya'ban. Tapi ibu yang jauh adalah di rumahnya masing-masing, di masjidnya masing-masing, jangan ke Masjid Agung, ya. Tapi yang dekat, ya merapat. Yang dekat merapat, yang jauh mah sudah saja di masjidnya masing-masing, makmurkan masjidnya masing-masing, ajak yang lainnya, ingatkan dari sekarang, malam Ahad minggu besok, malam nisfu Sya'ban. Kalau ibu seandainya ada tetangga sebelah nisfu Sya'ban, dia malam Ahad, oh iya Bu. Malam Ahad kapan Bu? Iya malam sekarang kan? Malam Ahad ya? Oh, begitu. Ya kan sekarang. Kalau besok apa? Besok kan? Ya iya. Biasa keles Bu. Ya, malam minggu sekarang, ya. Malam nisfu Sya'ban, ya. Jadi kalau ada tetangga sebelah mengatakan nisfu Sya'ban tidak ada di sononya, ya. Ada Bu, ya, bahwa nisfu Sya'ban juga ada dari sononya, ya. Setelah tanggal 14 tanggal berapa Bu? 15. Jadi nisfu pertengahan Sya'ban berarti di
ayat kok nggak ada dari sononya disebut sabar gitu. Ayat masa tanggal 14 sama 10 16 betul 14 berarti 15. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan ya yang merayakan atau melaksanakan kegiatan malam sabar yang 3 kali bacaan surat Yasin, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, diberkahkan rizkinya bisa berlimpah, yang punya utang bisa terbayar. Wah, ini kenceng ya kalau utang. Sama suaminya disalahkan. Antum pun alim bosan bilangnya. Yang belum punya suami, ibu acara ini, ibu TV, ketua muslimah. Oh ayahnya, oh ibu muslimah. Karunya aduh, perlu pahala bulan puasa. Mudah-mudahan ketua lama masih ada. Ya, mudah-mudahan Allah mengabulkan cita-cita kita. Amin. Itu saja dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang dan kesilapannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil khairil wara wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa tuqa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lan tarda 'anka yahudu wa lan nasara hatta tattabi'a millatahum. Wa qala aydan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh ila akhir ayat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna rajaba syahrullah wa sa'bana syahri wa ramadhana syahru ummati. Wa qala aydan al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa zakat malaha wa hajat baiti rabbiha wa ata'at balaha wa ahsanat farjaha tadkhulu jannati rabbiha min aibabin sa'ad. Shadaqallahul azim. Pengatur waktu, pembina acara yang saya hormati, mudah-mudahan Allah tambah kemuliaan. Takdiman wa takriman kepada para guru-guru kita, para al-mukarramah kita yang alhamdulillah pada hari ini sudah bersimpuh duduk hadir dalam acara memperingati Isra Mi'raj sekaligus menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan para guru-guru kita Allah sehatkan jasmani rohaninya, Allah panjangkan usianya, dalam rumah tangannya mudah-mudahan sakinah mawaddah warahmah, putra putrinya soleh-solehah, mautnya pada husnul khotimah. Juga kepada yang mewakili DKM Masjid Jami Puro atau Masjid Agung Karawang, Kai Haji Cacing Syarifudin, Dr. Andes juga yang saya hormati, persepuan kita, juga Ketua Majelis Salim Syekh Puro, Dr. Angga Haja Nur Hasanah. Iya ya.
mudah-mudahan semua putih kebanyakannya dari hulu sampai ke bawahnya, mudah-mudahan sebersih hatinya. Karena kata Rasulullah, bulan Rajab itu diakhiri jasa. Bulan Rajab kemarin itu senantiasa kita harus membersihkan jasa kita, tangan, termasuk lidah kita, bibir kita, bersih daripada menggunjingkan orang, ngomongin Pak. Rata-rata yang suka gibah itu adalah perempuan, wanita. Mengapa kau suka kesana kemari? Kemudian di seberang lautan, tapi gak di peluk mata. Keterlaluan. Cile di Batur mah meringakan. Pas berhadapan dengan orang lain, cile taruh cile. Pas begitu ngaca diri sendiri, ternyata lebih basah daripada cile Batur. Ini kebanyakan orang. Aib orang lain begitu tahu, begitu nyata, tetapi aib diri sendiri tidak. Betul nggak? Kebanyakan orang begitu. Makanya usahakan ya. Kemarin bulan Rajab bersihkan jasa kita. Kemudian kalau bulan Sa'ban, bersihkan hati kita. Karena penyakit hati itu banyak. Karena hati itu bagaikan raja. Sementara tubuh kita ini adalah prajurit. Prajurit bagaimana raja? Kata hati ke sono pasti prajurit ke sana. Betul gak Bu? Apa yang Ibu ucapkan, apa yang Ibu katakan, pasti semua dalam hati. Betul gak Bu? Ibu tahu gak penyakit hati banyak? Di antaranya ria. Apa itu ria? Ria itu musyrik kecil. Berpakaian bukan niat tutupan orang, tapi pengen dipuji orang. Mau ngaji ke masjid Jami Dahuro, dandan dari jam 5. Ada yang begitu? Ayah di lipsi berhenti. Ada Bu? Perasaan berwira cakap kurang lalu ganti terus numpuk. Karena dalam hatinya pengen dilihat orang. Itu namanya ria. Boleh berpakaian halus, tetapi niatnya apa? Mau menutupi. Pakai gelang emas, pakai cincin emas, niatnya pengen dilihat orang. Begitu nyampe manis sekali berapa? Kata ibu-ibu, saya boleh nggak pakai emas? Boleh, tapi niatnya bukan untuk pria, betul nggak? Tuh Ibu kalau kemarin, Ibu di Sukabumi di Cianjur kemarin, yang Sukabumi tahu nggak Ibu? Yang banyak yang meninggal itu perempuan yang banyak cincin emas dan gelang emasnya. Kita sekarang mabuk, ngaji makai rame, tiap kali saling rame ibu-ibu. Tapi keyakinan dalam akidah, keyakinan dalam barokah kalah sama orang tua dulu. Betul enggak? Ibu tahu gak di kampung kamu dulu punya ayam buat maulid, betul enggak? Punya beras buat maulid, buat Isra Mi'raj, betul enggak?
boga cau jeung muda. Orang tua dulu. Betul nggak? Ilmu mana kalau cau lungkat-lungkat? Salah satu oknum ini dia terima iya orang Karawang Karawang matanya orang banyak dia ngomongnya haji kakak enak terus sama balik ke ampopan coba di ampopan emang udah masuk ke amplop haji kakak pulang di ampopan dua ke ampopan amplop segitu udah segitu masuk. Orang tua dulu teh di saking pengen barokahnya punya cincin jual suaminya aja, buat kalung makanya besok bukan saya nyuruh coba itu supaya kita barokah hidup. Barokah itu walaupun gaji standar tapi kehidupan menang indah enjoy, gak banyak penyakit, gak banyak pertengkar. Anak soleh-soleha, suami soleh, tidak pernah selingkuh. Itu barok. Makanya besok bulan Maulid ini punya ayam, punya domba, punya entok, yang gemuk. Maaf yang gemuk itu entok. Kalau di kampung saya yang gemuk itu pasti tukang lotek. Nah, sama nanti. Karena asal lotek wae. Ayo, besok kalau masih ada cincin emas daripada kita ditinggalkan buat anak-anak kita jadi para sehat, betul nggak? Supaya kita barokah, kok punya cincin besok, punya cincin punya kalung, suami, suami jual. Suami itu bukan untuk dijual, dijulukan suruh ke masjid, sholat surungan, suka dijulukan tuh, baik tuh. Pagi suami saya kalau suruh sholat masjid sholat terus, suami saya kalau suruh sholat masjid sholat terus, ada suami yang begitu ada. Kalau suami ibu RT kerja kalau suruh ngaji suruh terus, sholat bu RT beresu. Karena yang membuat semangat dalam kehidupan adalah istri, betul nggak? Ini saya seorang suami itu, kalau saya mau berangkat ceramah, istri saya nggak bisa senyum, istri saya beda, ini wajahnya dalam perjalanan makanya banyak di antara suami ibu berangkat kerja meleset, berangkat kerja melamun, nabrak mobil, nabrak ini. Kenapa? Diberangkatkannya bukan dengan senyum yang manis, tetap dengan bimoli, biwil moyong di masa. Mulai besok supaya etos kerja
begitu mulai semangat. Mau berangkat hari Senin, ikuti sampai pintu gerbang. Sebelum dia naik mobil, naik motor, pegang kedua tangan, berhadapan, itu lihat. Ibu begini, berangkat saya. Tapi ini benar. Kalau goyang depan suami, aku sedekah. Minimal suami kelibur, betul nggak? Siap begitu? Yes. Kira aku tuh bisa terberangkat mas, ini cara orang yang naik motor nengok stres. Apa yang orang itu mah dengan suami, betul nggak? Ayo, supaya suami cuma kasih suami. Pulang suami, ibu jangan macam-macam, dandan yang rapi, pakai minyak wangi. Suami datang, assalamualaikum. Ambil kanannya. Suami ngomong bicara apa saja, ibu usahakan jangan ngomong, karena suami masih capek. Itu datang, payung hutang. Apa yang dibicarakan suami ngomong di jalan menakir, ibu usahakan jangan membantah, diam, jadi pendengar yang setia. Cek bahasa Karawang, ketika suami datang ngomong, masih capek dia ngomong, ibu mah cici ngadenge. Begitu datang suami apa datang, ibu mah ngadeng. Suami itu waduh, bakal hidup. Setelah suami bicara udah capek, baru RT, ibu Ece sambil tersenyum tipis ngomong yang nangis. Mau mamam dulu atau mau dulu? Suami ngomong, mamam dulu nih, belum mamam. Sediakan seadanya. Ketika suami makan, RT, Ece, ibu harus ada di samping suami. Suka begitu enggak? Enggak ada. Ini yang dilakukan Siti Khadijah Kubra ketika Rasulullah makan, dia selalu ada di samping Rasulullah. Dia minum bekas minum Rasulullah. Kemudian Rasulullah ketika berkeringat, diambil tisu, dia ngomong, ya Rasulullah, nah, kosong itu tak. Suami makan keringatan, bakal belakangnya, kesah. Nah, bos udah bisa. Jangan. Jadi kadang-kadang RT suaminya mau berangkat ke kelurahan, Masya Allah ada nasi di lain mah di ieu nasi. Ini mau gawe nasi. Al-mar'atu imadul bilad, wanita adalah tiangnya negara. Apapun jabatan profesi, mau presiden kah, mau bupati kah, mau wakil bupati kah, apapun jabatan suami, tetap jabatannya lebih tinggi daripada istrinya, betul nggak? Di sini ada istri jabatan. Kalau di sini ada istri pejabat, bapak kadang-kadang jabatannya sekda, bapak jabatannya kadang-kadang DPRD, istrinya lebih dari itu. Apa sebabnya? Bisa dulu, betul nggak?
Betul? Makanya apapun jabatan suami, tetap suami mah kalah sama istrinya. Betul? Termasuk saya. Saya mah paling takut sama istri. Kenapa? Sebab kata dalam kitab yang paling sakti itu adalah perempuan. Kenapa? Perempuan itu bisa menghidupkan yang mati. Yang udah mati hidup kembali. Ini menanya ibu merasa nggak sih? Merasa nggak sih? Itu bisa hidup lagi di bagian mana? Terusin. Nanti bulan Ramadan yang akan datang kata Rasulullah, Ramadan itu ditafsir ruh, pembersih ruh. Siangnya nanti kita puasa, cuma mengalihkan makan siang kepada makan. Puasa itu saja bukan nahan nafsu makan dan nahan bukan. Mata kita jaga daripada maksiat. Betul ya? Ini kadang-kadang dari pagi sampai zuhur nonton TV dan TV. Sekarang di loji, di kampung, di loji, tahu loji? Kampung dekat gunung, sekarang sudah mewah tatanan kehidupan ibu-ibu. Nenek-nenek semua sudah punya HP Android. Bahkan sekarang tingkat satu tingkat, nenek-nenek punya grup WA. Grupnya namanya Roni, rombongan ini. Itu dia pasar status. Mau ke pasar, pakai web pasar. Masakan di dapur dipotong. Makan dulu ya. Ada yang pergi. Saya lihat dari tadi status barangkali itu. Status dia yang diceceng dipotong cetek lagi ngaji. Suami sakit bukan diobatin dipotong. Suami lagi tidur pakai sarung pendek, bedol kalubur borosot aja, dijejak di anak borosot aja. Sedangkan suami nggak pakai celana. Si mutaluhur balik lari itu maaf lato-latonya terlihat dipotong. HP itu untuk orang yang solehah, insya Allah jadi amal bahagia dan amal baik, betul nggak? Tapi untuk orang yang tidak solehah, masya Allah azab melulu, betul nggak? Benci kepada tetangga melalui status singgung-singgungan, betul nggak? Bahasanya udah jelas. Ayo apa terima disalim seperti namanya kenal bodoh. Ada yang begitu. Kalau kita benci kepada tetangga, tolong dengerin bu, nggak usah sunggang singgung di status. Kita yang kita benci ke tetangga, datang aja, ketuk pintunya, keluar. Saya dulu kan, ada apa benci? Ada apa? Dekat sini. Udah ada apa? Lundahin bukannya. Wah! Ibu kenapa mulai saya harus selesai lagi siapa kenai senang imas gede bawa apa yang mana? Ada yang gitu? Belum kan? Makanya Rasul itu kalau ibu sakit-sakitan terus apa kata Rasulullah? Penyakit yang datang kepada tubuh kita sebab dua. Pertama dari makanan. Kalau kata dokter, bu, ibu penyakit ini jangan makan ini, itu harus berturut.
Tapi kenapa saya sakit terus? Kata Rasulullah, kalau kita makan selain sesuai urusan dokter, sesuai anjuran dokter, tapi kita sakit dulu, kata kaum Rasul. Yang kedua, penyakit timbulnya dalam badan kita itu dari pikiran. Pikiran apa? Pikiran dunia. Duit baik. Dunia itu duit bener kan? Ibu kalau nggak percaya salah satu penyakit dari pikiran tuh, ibu sekarang ulangin. Ibu pernah nggak lihat orang gila sakit? Tak pernah ada yang nami Jerman guru selingkuh. Betul gak? Orang gila memakan di tong sampah mahal, mandi kagak, tidur di mana aja, kepanasan, kehujanan, kagak pernah sakit, betul gak? Tapi kita gerak pakai AC, kursi empuk, betul nggak? Makanan sesuai anjuran dokter, kenapa sakit? Sabab mikirin dunia orang lain. Terkata beli mobil aja mulia, dibawa ke rumah sakit di Oknam, tetangga pada ngejenguk, terus sembuh alhamdulillah, sembuh sekarang mah. Obat ini, obatnya obat, terus tetangga ucap, boleh mobilnya 2 hari. Tetangga beli parabola, liur beli parameter. Panasan juga. Makanya hadirin belum lagi sekarang pakai perselingkuhan gara-gara HP Android. Banyak nggak? Banyak. Perceraian juga banyak gara-gara punya pacar baru. Makanya Rasulullah ketika diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah oleh Allah diperlihatkan ke surga. Rasul senyum. Banyak umatku di surga, ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan juga di sini. Begitu Rasulullah dilihatkan oleh Allah ke neraka, Rasul nangis. Kemudian setelah diisrakan dan dimi'rajkan, Rasulullah ngomong sama sahabat-sahabat, mohon maaf, saya oleh Allah diperlihatkan ke neraka. Ternyata di neraka itu kata Rasulullah banyaknya perempuan. Di neraka ibu-ibu bawa nanti Rasul. Laki-lakinya di mana? Di bawah neraka. Sebagai Allah. Lalu sahabat bertanya, Rasulullah, itu wanita yang di neraka itu yang wanita yang sudah sholat? Bukan. Ya Rasulullah, jangankan fardu yang sunnah dia kerjakan, duhanya, witirnya, tahajudnya, tasbihnya, istigharahnya. Apakah kagak pernah ngaji paling jamaah? Apakah dia tidak pernah zakat, zakat, puasa, haji udah berapa kali, umroh udah berapa kali? Apalagi sekarang yang kaya, banyak kita rawat. Itu bibirnya ada atas ke bawah, atas ke bawah. Sudah hidup betul. Ada yang begitu. Ibu mau umroh lagi ya, kemarin kalau ya udah hidup betul. Nih, dengerin orang yang suka ngomong begitu yang pelit. Kau bicara begitu rindukan Baitullah, tetapi Allah tidak merindukan kau. Yang dirindukan oleh Allah adalah orang kaya yang dermawan kepada orang fakir miskin di sekelilingnya. Dengerin dulu orang kaya. Betul nggak? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, fadzalikal ladzi yad'u wala yahuddu ala ta'amil miskin. Biar kau tiap
Suami ibu hari Jumat pergi ke masjid, pakai jubah, pakai sorban sebesar ini pesta. Opan, ini nyampe ke masjid ibu itu mawar. Allah, begitu sebelah kanan protek dengan keropak, matanya mengiring sebelah kanan. Ganti lidahnya. Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa dia tuh mau duit? Astagfirullah. Astagfirullah. Orang ini dia katanya astagfirullah. Pas keropak di depan dia, orang tidur. Lewat keropak, baru mata sebelah kirinya ngelirik. Keropak dari sana, beda lidahnya. Kata malaikat awal. Kalau pengen kaya, rajinlah sholat. Karena ketika orang manusia meninggal dunia, minta sama Allah, ya Allah, saya hidupkan lagi ya Allah ke dunia sebentar saja. Mengapa? Aku mau jadi orang yang ahli sedekah. Makanya jangan mudah-mudahan ibu ahli surga. Kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya Rasulullah, lantas sholat suka, ngaji suka, lantas yang dilakukan itu perempuan-perempuan macam apa ya Rasulullah? Perempuan, wanita yang tidak ada syukurnya apa pemberian dari suami. Kalau syukur karena kasih laki, rumah tangga 20 tahun punya anak berselima, ada satu sehari itu bercamping, belum apa luhur anak. Ayo maka bisa 20 tahun anak. Terserah kita anak gimana sehari. Awas loh, yang namanya kepada suami itu yang susah syukurannya, betul nggak? Uang malai mahina saja sabung-sabung ibu, yang penting kita pandai memanagenya. Uang itu malai mahina, lu penting cukup, betul? 20.000 sehari kalau dicukupin itu, betul kan bu? Masalah itu dalam menata ekonomi rumah tangga. Pak Haji, saya boleh minta sama suami? Boleh nggak apa-apa. Tapi harus tahu dong, suami penghasilannya sehari segini wajar. Suami sehari 2 juta wajar, kita ngeganti motor wajar. Misal kita dalam bakso ngeganti mobil. Tahu bakso kayak yakin, betul nggak? Suami ngadorong bakso sampai paling 400-200 ribu, ngeganti mobil, dijual di rombongan makan beli. Betul nggak bu? Untuk berarti semangat jiwa yang selamat turun gede. Bu, inilah kita umat Islam yang nomor 5 rukun iman adalah percaya qada dan qadar. Semua berbeda Allah tetapkan. Ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang pintar, ada yang supaya apa? Supaya roda kehidupan berputar, saling membutuhkan, betul? Yang miskin jangan sedih dan jangan sesali. Yang kaya jangan dan jangan musuhkan ada. Derajat manusia bukan karena derajat manusia, hanya karena dari itu bertakwalah dalam hidupnya. Kaya tidak akan disebut kaya, wahai orang kaya, kalau tidak kita orang miskin. Betul? Kiai yang pintar tidak akan disebut pintar, lalu ukuran kebodohan. Betul? Makanya alhamdulillah Tuhan sudah sukses pemilihan presiden. Udah, kalau kemarin bebas memilih
betul nggak? Maka kan hukum itu terus hari bareng deui, bener. Kamari urang ngandung Jokowi dari kain apa-apa. Gara-gara politik. Walaupun orang mencari itu tetap kalau sudah berpolitik mah kurang tahu yang namanya demokrasi. Saya punya babaturan, punya teman waktu sekolah SMP, SMA bahkan dia punya pesantren di kota, sekarang di Jakarta. Saya punya pesantren di kampung. Kemarin ada pertemuan. Jaga dia ulang-ulang dari Jakarta. Kata teman saya, kalau kamu berarti jahat juga. Karena orang milih Pak Bos, semua yang berdepan. Terus ramai orang saya mau. Paling ramai dari sana. Begitu ketemu dengan saya, sesama kecil. Prabowo. Sudah setuju. Kata Baikudin, Prabowo. Prabowo ya? Sorry ya. Inilah Bu, nunggus-nunggus betul gak? Kenapa? Sebab kata Rasulullah yang namanya pemerintah itu semakin situ bukan semakin baik. Bila sabar. Kita nanti pemimpin dulu waktu Presiden Soeharto dengan Pak Jokowi sekarang, coba ibu yang sudah ada usianya yang lanjut, enakan Pak Harto, enakan Jokowi? Yes. Pak Harto betul nggak? Jelas Pak Harto, suami masih muda. Betul nggak? Suami dulu waktu Soeharto makan apa aja enak, nggak ada pantangan, betul nggak? Ya, makanya ibu awas. Walaupun ibu ngajinya tiap hari, baca Yasin tiap malam, waqiah dibaca, duha tiap sore pagi, kemudian witirnya, tetapi ibu sombong dan congkak kepada suami. Jangan harapkan ibu sudah tertentu. Baik betul, amal. Istri yang solehah itu salah satu istri soleha nih Bu. Tiap malam dia berdandan, tidak tidur sebelum suami tidur. Masalah yang satu yang menemukan itu. Makanya nih malam sekarang ibu dandan dulu sore-sore. Habis selesai dandan, udah dandan ngomong sama suami, mau makan saya udah. Suami, iya. Karena dalam kitab Quratul Buyut, lama nih udah semua udah pada suami kan ya. Dalam kitab Quratul Buyut, kalau kita mau berhubungan dengan suami, yang bagusnya sore-sore, tapi sholat Isya. Kenapa? Napas kita masih wangi, badan kita masih wangi, betul nggak? Suami juga masih seger, betul nggak? Kalau setelah tidur dong. Jam 1 udah tidur, ibu udah begini di waktu suami tidur. Mari muap mau ngambil. Makanya ini yang dilakukan sama para ulama. Para ulama istri begitu. Jadi tidak tidur sebelum suami tidur. Yang mau keluar rumah, kita pilih sama suami. Rumah jam 2. Jadi suami ini. Tapi kata Imam Ghazali, baiknya itu kita berhubungan itu setelah tidur. Bagusnya kemudian setelah tidur habis hubungan langsung kita sholat usahakan kalau setelah begitu ibu jangan tidur langsung, sebisa-bisa mungkin kalau mandi, kalau nggak mau mandi minimal punya kita itu dicuci. Ini saya bukan jawab
langsung tahan. Dan kesehatan kalau ibu pengen sehat selalu, mandi sebelum subuh. Yang diajarkan ulama itu mandi sebelum subuh. Itu mandi sebelum subuh atau jam 2 ke sana mandi dari obat segala obat. Kalau kita katanya kena sakit, jauh satu dukun nggak suruh mana-mana, mandi malam setelah jam 2 ke sana. Kalau kita pengen awet muda, kulit selalu kenceng, nggak usah pakai minta apa-apa yang miliaran, mandi sebelum subuh. Ibu tahu nggak sejarah legendaris dari Cakuan Barat ini? Siapa? Sangku. Begitu Sangku yang dikusir sama ibunya, namanya ibunya siapa? Dayang Sugi. Dia mabur setelah pertemuan di Sangku yang udah dewasa, tapi Dayang Sugi masih muda. Sampai dia pengen kawin sama anaknya. Kenapa Dayang Sugi itu awet muda? Kenapa? Makinya tahu kan kalau di kampung ada sumur tuh, ada walungan, pakai sarung segini, langsung turun. Nah, iya, betul nggak? Ayo, nabi mau sumur. Makanya kata Habib Lutfi, kalau kita pengen nggak cepat kubanan, so kalau mandi, ibu jangan memulut-mulut, usahakanlah bagaimana selalu. Tuh, lanjut dulu, ini baru. Dan kalau udah tua, udah usah langsung. Makanya banyak yang sudah tua, begitu di kamar mandi, langsung. Jengkal langsung. Kenapa? Ini darahnya langsung acak-acak. Banyak orang tua udah 50 tahun ke sana, 60 tahun ke sana, kalau waktu tidur, yang langsung menyanyi. Raja bayangan ini nggak kencang, itulah. Banyak. Diam dulu, usahakan 2 menit, 3 menit supaya darah kita mengalir dengan sempurna. Bahkan langsung lari ke kamar mandi, Bu. Banyak di kamar mandi yang jatuh itu darahnya melestari. Kemudian kalau mandi jangan nunggu di sini, nanti acak-acak. Nanti kalau salah arus, makanya sunnah kalau mau arus itu wudu dulu. Masuk ke dia, bisa dia tak ada berserah kalau dilihat masuk. Energi punya. Terus ya, Bu. Kemudian kata Rasulullah, al-mar'atu, seorang perempuan tidak sholat memsaha, sholat yang 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini mudah-mudahan sudah sholat semua, amin. Wasoma sarama datang bulan Ramadan, ibu mudah-mudahan puasa pun, amin. Wazakat malaha, ibu punya uang, bukan uang suami, punya harta, bukan harta suami, ibu zakat. Ini di Karawang kalau yang kaya dan pejabat zakatnya bagus, tidak akan ada di Karawang orang yang larat. Betul nggak? Berhubung zakatnya yang kaya tidak bagus, kemana wae akhirnya perjanjian naik kalau di Karawang. Lu malah ke Batu, yang nggak boleh disasar orang lain terbantu di corona di dunia, betul nggak, Bu? Udah lebih banyak daripada mereka, betul nggak, Bu? Kewajiban saya, kewajiban kurang, betul nggak, Bu? Awas, Bu. Yang kaya coba zakatnya yang benar, pengusaha coba zakatnya yang benar, dari mulai DPR, ketua DPR, bupati, wakil bupati, kalau jangan yang bagus di Karawang, insya Allah orang Karawang tidak akan ada yang miskin, betul nggak? Ibu jaga, kemudian hajat betul lihat, ibu punya uang, bukan uang suami, uang ibu, hasil kasihnya alhamdulillah, ibu berangkat haji. Kemudian wa'ata'at ba'laha, ibu taat kepada suami ibu, walaupun suami ibu gajinya rendah,
dan lain goblok. Ayah kita sombong. Yang nama istri itu nggak wajib usaha sebenarnya. Kalau mampu ibu usaha hasil gaji, tetap niatnya ini saya mau membantu suami. Ibu boleh dagang, boleh. Niatnya apa? Ngebantu suami. Ibu kerja boleh. Mau jadi menteri kesehatan, mau jadi bidan, mau jadi dagang, apa aja profesimu silakan. Niatnya apa? Mau bantu. Jadi langsung tidak mau. Wa asonat parjaha. Maaf ibu. Ibu bisa merasa kehormatan ibu tidak diberikan sama orang lain. Ini banyak di masyarakat instansi, banyak perselingkuhan. Suami tidak kerja di rumah, sementara dia kerja di rumah dengan instansinya, dengan temannya. Tak masak ke gunung, tak masak ke puncak Sungkur, goyang-goyang dengan suami orang. Banyak. Tidak merasa dosa, betul nggak? Sementara suami di rumah nunggu, dia. Assalamualaikum. Dari mana yang biasa, refreshing dong. Ada yang gitu? Awas bu, ketika ibu bisa melaksanakan dan menjaga yang itu, tadkhulu jannati rabbiha min aibabis babi saat tersebut. Ibu sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, kemudian ikuti perintah suami. Selagi perintah suami adalah perintah Allah, dirasa kemaluannya buat suami doang. Nanti kalau ibu meninggal, itu kata Allah, surga yang 8 awan, silahkan. Mau pintu mana ibu masuk surga? Alhamdulillah. Puas, isi itu gampang masuk surga. Ibu belum pernah ke haji, belum pernah hajian, mau minum hajar aswad gampang. Kata dalam kitab Uhud, siapa saja seorang istri minum pipi suami sekali sama dengan ngecup hajar aswad di Mekah. Apalagi kalau suami nikah. Ada yang punya suami nikah? Kan pula. Si hitam ada lagi ngopi. Kata ibu, assalamualaikum. Habis ngaji di masjid Nabi ya. Iya. Ada asal lagi ngapain? Suami ada asal. Ini kata kita dulu ada asal. Ini aku mau main hidup. Suami itu yang kerja penting ini hajar aswad. Sebab dalam kitab itu diceritakan siapa saja istri ngecup pipi suami sama dengan ngecup hajar aswad. Makanya saya sekarang ngomong ingin mereka makin enak. Mereka enak ngecup hajar aswad. Suaminya siul. Sama siapa? Saling nausia. Kalau mereka makin mau apa? Suami lari kejar hajar aswad kemana? Alhamdulillah yang punya suami. Kemudian ibu banyak dosa, paham bu? Ibu banyak dosa. Kata dalam kitab, siapa saja seorang istri mau tidur, ngecup tidak suaminya sekali, itu 70 dosa itu berguna. Dengan amalkan. Jangan malu-malu, oh kita istighfar susah, betul kan? Dia di kamar saya ingat kita saya panjang udah kamu perlu mengingat kenapa saya pernah jangan katakan ke sisa yang pengadilan ada saya di sapi di sebelah sapi sampai kita terjadi berdoa kepada orang di mana kamu ada di mana karena saya sapi dari semua sini semayang di air bisa ya kayaknya kan bapak bisa air makanan di mana sudah tahun lalu pak semua namanya manusia air baru hanya air ngamun itu raya air mereka makan air mereka minum dan air borong-borong mulai penulis air minum air kabus dosa pakai air yang disuruh air secoy
Ngomong kayak apa? Cuma apa? Berat. Sebelum visualis pasca langsung pegang keluar skill berarti. Ridho. Ikhlas. Kalau pulang dari kamu Terus biasa bulan. bener ya Benar ya bulan ikhlas. Ridho ini cuma Ridho. ikhlas. Bulan sambil itu. Begitu mudah ikhlas. Ibu ini kesempatan menghapus dosa, jangan sekali menciumnya dari atas ke bawah. Kepingin pas hidungnya udah kasih bawah sebenarnya. Intinya yang namanya suami, ibu tetap ibu tinggal di dalam kita. Jangan kaiwanan. Boleh surga di dalam kaki ibu, tetapi perempuan kalau pengen surga dari keriduan suami. Kalau kita masih suami punya ibu, tolong ibu jangan larang suami kita untuk menjenguk ibunya, betul ya? Untuk ngasih uang ibunya, apa sebabnya? Nomor pertama yang namanya suami laki-laki nomor pertama ibu. Kalau perempuan nomor pertama kalau punya suami jangan dilarang ya. Mudah-mudahan besok bulan Ramadan. Ini kalau di dalam masjid, saya ngajinya ini Bu, jadi hati-hati. Kenapa? Sebab di masjid, di dalam masjid, apalagi di masa aroma Bu. Ini peninggalan warisan Bu, kalau ibu pengen tahu. Saya dulu punya saudara di depan masjid. Dulu masih belum begini, maaf nih. Jangankan yang ini, kalau ada kentingnya bocor, anu momennya perlu turunan Bu. Ini Bu, kayu-kayu udah pakai paku dulu. Kan dulu warisan Bu yang di 9 itu membangun masjid 1 malam 7 masjid, termasuk yang di sini, yang di Demak tuh. Ini masjidnya Bu. Jadi Karawang itu alhamdulillah sudah diincar Karawang dari dulu. Alhamdulillah. Makanya jangan kemana-mana Bu, jangan makin makam di sini. Cuma ada itu bukan tempat darah, itu mas. Ibu datang ke sana tak masjid, bukan selfie. Betul nggak? Ini mudah-mudahan ya. Tidak Karawang dari dulu sudah diinjak warisannya. Di masjid bersejarah ini, Masya Allah, Masjid Agung namanya dulu. Setelah ada MPI di Masjid apa dulu? Masjid Sobro itu. Sekarang DKM-nya Bapak Ajam, Bapak Dr. Das Haji Akhir Jamur. Bapak kita semua mudah-mudahan dia terus sehat. Ini mudah-mudahan ya Bu ya. Ini mudah-mudahan ibu salehah semua. Di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita nyampe ke orang. Allahumma barik lana fi Rajab sabana wa bari'na Ramadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.